Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandila Safitri dari program studi agribisnis dengan NIM 2021010034. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Slide selanjutnya yaitu berisi tentang profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Bapak Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang pada akhirnya tanggal 5 Februari 1994 berubah menjadi Indofood Sukses Makmur. Salah satu produk unggulan dari PT Indofood yaitu mie instan dengan nama merek dagangnya Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia dengan 16 pabrik serta 15 miliar paket Indomie selalu diproduksi setiap tahun. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Proses produksi Indomie memiliki 8 tahap, yaitu yang pertama mixing, pencampuran, yang kedua pressing, pengepresan, yang ketiga slitting, pembentukan untayan, yang keempat streaming, pengukusan, yang kelima cutting and folder, pemotongan dan pencetakan, yang keenam frying, penggorengan, yang ketujuh cooling, pendinginan, dan yang terakhir yaitu packing atau pengemasan. Slide selanjutnya yaitu berisi supply chain management atau rantai pasok. Adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Adapun pemain utama dalam supply chain management yang pertama yaitu supplier, yang kedua manufaktur, yang ketiga distribusi, yang keempat retail outlet, dan yang terakhir adalah customer. Slide selanjutnya berisi tentang supply chain management PT Indofood Sukses Makmur Tbk divisi mie. Poin pertama yaitu supplier tepung. Pada poin pertama ini, supplier mengirimkan stok tepung ke gudang untuk dijadikan sebagai bahan persediaan dalam proses pembuatan mie instan. Poin kedua, supplier bumbu pada poin kedua ini mengirimkan seluruh varian atau jenis bumbu mie instan yang telah diracik yang akan dijadikan sebagai bahan perasa untuk mie instan. Yang poin ketiga, warehouse atau gudang pada poin ketiga ini digunakan untuk menyimpan seluruh stok dan persediaan yang telah dikirimkan oleh supplier. Poin keempat, pada poin keempat ini dilakukannya proses pembuatan mie dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Pada poin kelima ini dilakukan pengujian oleh Badan Penelitian Makanan untuk mengetahui hasil produk yang diciptakan, apakah produk ini layak untuk dipasarkan. Poin keenam yaitu pengemasan mie instan. Pada tahap keenam ini dilakukan proses packaging setelah melewati proses pengujian di lab pengujian. Poin ketujuh yaitu distributor mie instan. Pada tahap ketujuh ini dilakukan proses pendistribusian dari pabrik kepada para pedagang dan agen-agen di pasar. Untuk poin yang ke-8 yaitu pengecer mie instan. Pada tahap ke-8 ini masuk ke dalam proses penerimaan produk dari distributor mie ke toko-toko kecil yang kemudian akan dijual kembali kepada masyarakat umum. Poin ke-9 yaitu konsumen. Pada tahap ini konsumen membeli mie instan dari pengecer untuk dikonsumsi secara pribadi. Tujuan dari penerapan supply chain management pada PT Indofood adalah mampu memuaskan keinginan atas pelanggan. Maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan sistem supply chain management. Bukan hanya memuaskan keinginan atas pelanggan, penerapan supply chain management ini juga meningkatkan keuntungan yang lebih bagi suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan tersebut sudah memiliki keuntungan yang besar, maka penerapan SCM ini menjadi sebuah kunci utama bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.